Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama saya Anasa Fitri, NIM 4421-1177, kelas 442D37. Kali ini saya akan menyampaikan materi stimulus respon. Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Dalam teori stimulus, respon terhadap unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Berikut studi kasus dari stimulus respon. Hand, foot, mouth disease atau yang disingkat HFMD atau yang disebut juga dengan flu Singapura, sesuai dengan namanya, gejala yang ditimbulkan adalah munculnya ruam pada tangan, kaki, dan mulut. Di Indonesia, penyakit ini dikenal dengan flu Singapura. Meski begitu, HFMD bukanlah penyakit flu dan bukan berasal dari Singapura. Secara umum, penyakit ini lebih sering menyerang anak kecil yang berumur di bawah 5 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa akan terjangkit juga karena penularannya yang sangat mudah. Meski awal gejalanya biasa saja, namun lama-kelamaan akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan mengganggu. HFMD bisa disebabkan oleh beberapa virus yaitu Coxsackie virus H16, Coxsackie virus H6, dan Enterovirus 71. Gejala awal yang dirasakan yaitu demam, sakit tenggorokan, dan selera makan yang menghilang. Dan lama-kelamaan akan muncul ruam di area beberapa tubuh seperti tangan, kaki, dan lain-lain. Ruam ini akan diikuti oleh rasa gatal yang lama-kelamaan akan berubah menjadi bintil dan lepuhan kecil. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ngeta dengan NIM 442150. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik. Dalam komunikasi politik ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat sebagai komunikator ataupun sebagai komunikasi. Selain itu, pesan politik, media politik memiliki kaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Dalam pesan komunikasi politik yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan tidak harus berskala besar atau memiliki pesan yang dalam. Nama saya Fauzia dengan NIM 44211029. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggarakan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk analisisnya, berdasarkan penjelasan komunikasi politik yang ada, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Saya Aryo Bimo Adipura dengan NIM 44211096 akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang sifatnya membujuk, juga mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan pembicara tanpa adanya paksaan. Dapat disimpulkan bahwa definisi komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang menggunakan kata-kata persuasif dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sesuai keinginan pembicaranya. Studi kasus dari komunikasi persuasif yaitu adanya iklan layanan masyarakat yang ditujukan kepada orang tua agar segera anaknya diimunisasi difteri agar tidak terkena penyakit difteri. Perkenalkan, nama saya Puspi Adina Rizky dengan NIM 441084. Saya akan menjelaskan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok. Dilansir dari buku Komunikasi Bisnis, Konstruksi Teoritis dan Praktis 2021, karya Nia Kurniasi Suryana. Komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai proses pemindahan pengertian serta informasi dari satu orang kepada anggota kelompok lainnya. Sebagai menjadi kutip dari buku teori komunikasi umum
dan aplikasinya 2019 karya Evi Novianti. Berikut pengertian komunikasi kelompok menurut Michelle Berger dan Michelle Bruckner. Komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud ataupun tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemilihan diri, dan atau pemecahan masalah. Studi kasus, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah sistem kehidupan manusia dari segala bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan melakukan inovasi dan proses pembelajaran seperti belajar di rumah dengan aplikasi tertentu. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet serta tetap berada di dalam rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Dalam pembelajaran daring, biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi mata pelajaran, membuat video TikTok yang berisi informasi positif, membuat artikel yang inovatif, dan ide kreatif lainnya. Analisis berdasarkan penjelasan komunikasi kelompok yang ada, yaitu kegiatan ini melibatkan lebih dari 3 orang yang berkomunikasi secara langsung meski hanya virtual. Para siswa dan mahasiswa untuk melakukan pelajaran dalam jarak jauh dari rumah masing-masing melalui berbagai platform melalui dari aplikasi Zoom, Google Meet, dan media pembelajaran lainnya. Kelas daring tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan pembelajaran. Terdapat sisi positif dari sistem pembelajaran daring. Salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop jadi mengerti semenjak pembelajaran daring. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.